Nah, setelah proses ruqyah ini selesai, mereka pun menemukan beberapa hal aneh di dalam rumah tersebut. Seperti jimat-jimat dan bungkusan-bungkusan kecil gitu, Nawal, yang ada tulisan-tulisan Arab gitu. Dan jimat-jimat tersebut itu ditaruh di Halo Wal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama di sini. Gimana kabarnya Wal? Baik, alhamdulillah. Oke, jadi AA belakangan ini lumayan sibuk, makanya minggu kemarin itu, ini udah berapa hari dari kemarin upload itu? Mungkin 10 harian lah ya dari video yang kemarin, 11 hari. Maybe nggak tahu juga, cuman agak sibuk kemarin, makanya kemarin itu belum sempat upload, jadi uploadnya itu agak telat minggu inilah ya. Dan insya Allah minggu ini juga ada konten lagi supaya bisa nutupin minggu yang kemarin. Tapi sebelum itu, like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian juga, supaya bisa menyemangati AA dalam membuat video-video seperti ini lagi. Dan minta maaf banget, soalnya kemarin itu benar-benar sibuk banget minggunya, jadi sorry banget. Dan kalau kalian nge-follow IG AA juga, AA sering nge-post di situ, jadi masih adalah konten-konten yang AA posting di media sosial. Sebelum itu, mari kita ngopi dulu. Cerita kali ini cukup menarik nih. Salah satu guest star yang pernah kita tampilkan juga di channel ini sebelumnya. Minum dulu. Oke, Wal, jadi kisah kali ini diambil dari salah satu pengirim kita yang terdahulu juga. Kalau kalian masih ingat dengan salah satu video yang di channel ini, kalian pasti tahu Tante Lala. Halo Tante Lala, terima kasih lagi telah memberikan satu kisah lagi untuk kami yang akan diceritakan kepada para penonton. Terima kasih banget, banget terima kasih. Jadi bagi kalian yang belum tahu siapa itu Tante Lala atau baru di channel ini, Tante Lala itu adalah salah satu yang pernah mengirimkan cerita di video ini, video yang ini. Nah, kalau kalian pengen tahu ceritanya gimana, secara ringkas begini deh. Jadi waktu itu Tante Lala itu ada mengirimkan cerita tentang beliau ini pergi ke hotel lah. Waktu itu kalau nggak salah tentang pekerjaan juga. Dan Tante Lala itu menginap di salah satu hotel bersama temannya. Dan hotel itu ternyata angker, Wal. Pengen tahu ceritanya gimana lagi, cek aja di link di bawah. Pokoknya nanti AA sertakan linknya ada di deskripsi di bawah. Oke, sebelum itu mari kita masuk ke cerita utamanya. Nah, jadi kisah kali ini dialami Tante Lala setelah Tante Lala ini menikah. Ya, beberapa tahun setelah kejadian hotel tersebut. Nah, jadi Tante Lala ini menikahi seorang pria yang berasal dari Jawa Barat. Kita sebut saja Pak Arif lah. Disclaimer, Wal, tanpa mengurangi rasa hormat sekecil apapun, kita akan panggil Tante Lala dan Pak Arif ini sebagai Lala dan Arif. Karena untuk convenience kita sendiri ya, supaya nggak belibet lah. Tahu sendiri kan, AA nih gimana kalau misalnya terlalu banyak nama-nama yang dihafal kan. Jadi setelah Lala ini berkenalan dengan Arif, mereka pun menikah karena merasa kecocokan di antara mereka lah. Nah, tidak lama setelah pernikahan mereka ini, Tante Lala pun ikut bersama suaminya pindah ke Garut. By the way, Tante Lala kalau kalian ingat berasal dari Kalimantan Timur, yaitu Samarinda, dan pindah ke Garut mengikuti suaminya. Nah, setelah itu Tante Lala pun hamil lah. Karena Tante Lala yang hamil ini yang mengharuskan Tante Lala ini melahirkan secara sesar dan pekerjaan suaminya, mereka pun memutuskan untuk pindah ke Bandung. Dan mereka pun memutuskan untuk mencari kontrakan lah di daerah Bandung situ. Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya alhamdulillah mereka pun mendapatkan kontrakan yang cocok dengan mereka. Setelah proses akad rumah tersebut selesai, dan akhirnya mereka pun pindah ke kontrakan tersebut. Sekedar info, kalau nggak salah Tante Lala ini ada ngasih tahu di mana daerah rumah ini, di daerah Kawaluyaan ya. Mohon maaf nih ya, agak susah nih. Jadi mereka tuh pindah ke daerah Kawaluyaan. Nah, kontrakan tersebut lumayan besar, Wal, di mana kontrakannya itu mempunyai
2 tingkat dan banyak sekali kamar-kamar yang luas lah. Pokoknya merasa lega lah di situ Lala, suaminya dan kedua orang tua mereka. Nah, kenapa orang tuanya Lala dan Arif ini tinggal bersama Lala dan Arif? Karena Lala dan Arif ini kan baru pertama kali punya anak ya. Dimana itu kan benar-benar yang deg-degan, pasti itu. Jadi Lala ini membutuhkan semacam mental support lah dari orang tuanya Arif dan orang tuanya Lala sendiri, karena mereka kan lebih berpengalaman ya. Nah, setelah mereka ini lelah beres-beresin barang, mereka pun pergi beristirahat lah. Jadi tidak lama setelah Lala ini tidur, sekitar dini harian lah, Lala ini merasakan ada gerakan-gerakan aneh di sampingnya. Heran lah Lala nih, kan terbangun lah dia. Pak, dan terkejutnya dia itu melihat suaminya tuh seperti orang tercekik, meronta-ronta, tapi kayak nggak bisa teriak, nggak bisa bangun juga, matanya tuh masih terpejam kayak gini awal. Itu sakit Pak, asli. Mbak sampai mana tadi? Oh ya, melihat suaminya itu seperti orang yang nggak bisa napas, Lala pun inisiatif lah membangunkan suaminya tersebut. Panggil-panggil nih Arif nih kada bangun-bangun. Ya sontak lah si Lala ini panik, goncangkan badannya Arif tuh gitu. Nah, setelah Lala itu menggoncang-goncang tubuh suaminya, akhirnya suaminya pun terbangun. Ya mungkin terbangunnya tuh gara-gara digoncang itu kali lah. AA juga kalau digoncang kayak gitu juga kayaknya bukan cuma terbangun lagi sih, bangun siup habis itu. Nah, dengan napas yang terengah-engah, Arif pun berusaha untuk menenangkan dirinya lah. Dan akhirnya Arif pun minum, nah, ya pokoknya minum, menenangkan diri dan lain-lain. Dan akhirnya Arif pun menceritakan kejadian yang dia rasakan saat tidur itu ke Lala. Jadi saat tidur itu Arif ini bermimpi dia itu ditindih oleh sesosok makhluk hitam yang besar yang sedang ngecekik si Arif. Makanya waktu itu Arif itu kan kayak gitu kan. Nah, saat terjadinya mimpi itu dia tuh mendengar panggilannya si Lala ini. Cuman entah kenapa dia tuh nggak bisa bangun gitu nah. Ya kayak ketindihan gitu Nawal. Setelah mendengar penjelasan itu, Lala dan Arif pun berpikir, mungkin itu cuma mimpi dan lanjutlah beristirahat hingga keesokan harinya. Nah, keesokan harinya pun mereka lalui seperti normal lah ya, beberes masih. Karena kan baru aja pindahan lah maklum ya. Nah, saat beberes itu, mertuanya si Lala ini ada ngedatangin si Lala. Dan menceritakan kejadian aneh waktu tadi malam, dimana mertuanya ini juga memimpikan hal yang aneh. Jadi mimpi aneh yang dialami mertuanya Lala ini adalah mertuanya Lala itu ngelihat ada sesosok naga yang memutari rumah kontrakan itu. Dan rumah kontrakan itu terasa panas banget. Sontaklah mertuanya ini bebacaan dalam mimpinya itu. Nah, setelah mertuanya ini bebacaan, naga tersebut pun pergi. Dan beliau pun terbangun. Mendengar hal tersebut, Arif pun menceritakan hal aneh yang dialami juga. Yang mimpi aneh semalam itu. Karena khawatir ada hal-hal yang aneh nih. Apalagi Lala masih mengandung nih ya. Mereka pun berinisiatif untuk merubah rumah tersebut. Dalam tanda kutip, merukiah rumah tersebut. Nah, kebetulan Arif ini mempunyai seorang saudara lah, sepupu, yang bisa merukiah. Keesokan harinya pun Arif ini kedatangan lah sepupunya tersebut. Kita sebut saja sepupunya ini Eka lah. Nah, setelah proses ruqyah ini selesai, mereka pun menemukan beberapa hal aneh di dalam rumah tersebut. Seperti jimat-jimat dan bungkusan-bungkusan kecil gitu Nawal, yang ada tulisan-tulisan Arab gitu. Dan jimat-jimat tersebut itu ditaruh di ventilasi-ventilasi di atas pintu gitu. Tahu kan kalau misalnya di atas pintu tuh ada kayak lubang buat ventilasi, nah ditaruh di situ itu. Mereka berpikir mungkin itu ditaruh oleh pemilik sebelumnya untuk menangkal hal-hal jahat. Mungkin. Atau ya itu, dijadikannya tumbal. Sejadi, berdua tuh. Tapi justru dengan adanya jimat-jimat tersebut, itu mengundang berbagai macam makhluk-makhluk dedemit lah bisa dibilang. Nah, setelah Eka ini sepupunya si Arif ini membawa dan memusnahkan jimat-jimat tersebut, mereka itu nggak pernah lagi diganggu oleh gangguan-gangguan seperti itu. Tapi namanya makhluk halus gitu, ya mereka datang pergi seenaknya mereka juga lah. Soalnya aura rumah itu masih rada-rada gimana gitu. Soalnya orang tuanya Lala, which is mamanya Lala, itu sering merasa seperti diperhatikan oleh sesosok makhluk. Entah apa itu dedemit di tangga, di tengah-tengah tangga. Jadi misalnya nih orang tuanya Lala ini lagi nonton TV nih. Ini tangga.
kayak ada yang merhatiin dari atas tangga gitu, Nawal. Nah, itu yang dirasakan oleh orang tuanya Lala. Dan bahkan anaknya Lala, jadi ini setelah lahiran anaknya ya. Setelah lahiran anaknya si Lala ini, kita panggil saja siapa ya? Yanda lah, Yanda, kita panggil Yanda. Nah, baby Yanda ini juga sering merhatikan tangga itu. Dan setiap kali si Yanda ini memerhatikan tangga tersebut, dia pun langsung nangis. Lala pun teringat tentang ini karena orang tuanya Lala itu pernah menceritakan bahwa merasa diperhatiin oleh sesuatu sosok di tangga tersebut. Ini info lagi, ini sekedar info lagi, banyak banget infonya ya. Cuman Lala ini loh ini. What the fudge? Apa itu? Nggak ngeliat di situ, tapi pas lagi riwal. Jadi sekedar info aja, maaf tadi memang nggak tahu ada apa tadi. Jadi sekedar info bahwa cerita ini kita dapat jadi nggak fokus kan. Jadi sekedar info Tante Lala ini ada ngasih tahu juga bahwa rumah itu nggak cuma dirukyah sekali aja, bahkan dirukyah mungkin sampai 3-6 kali lah, bisa banyak kali lah. Nah, di perukiahan kedua di mana si sepupunya Arif ini, which is Eka, itu bilang bahwa benar ada sesosok makhluk di tangga tersebut, tapi nggak tahu apa, dan nggak dijelasin juga sama Eka ini bahwa sosok itu rupanya gimana. Pokoknya tinggi besar lah kalau nggak salah itu diinfokan. Nah, ya itulah, setelah kejadian itu dan setelah kontrak rumah itu pun habis, Lala dan sekeluarga pun pindah. Bukan cuma karena diteror, tapi memang sudah mendapatkan rumah baru di daerah lain. Dan akhirnya pun Tante Lala tidak pernah lagi ke daerah situ. Karena ya udah memang nggak di daerah situ aja gitu. Oke, Wal, jadi gimana kisah kali ini? Jujur ini video mungkin banyak banget ya gangguannya, dari arah sana, dari sini lah. Kalau ya gimana, ya udahlah, nggak apa-apa. Ya udah, nggak apa, demi ya ada Allah aja kok yang ngejaga, nggak apa-apa. Cuman gimana menurut kalian video kali ini? Jujur ya, ini video. Terima kasih juga Tante Lala udah ngirimkan lagi video kisah yang menarik banget. Bahkan waktu itu kaget ngeliat, wih ada kiriman lagi nih dari Tante Lala, oke boleh gitu kan. Terima kasih Tante Lala untuk mengirimkan kisah yang sangat menarik ini, dan mudahan mengentertain kalian lah, dan juga ini cukup menarik ya, sampai merinding beberapa kali di video ini. Tapi jangan lupa, again, hit that like, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian, dan selalu hit that notification bell. Tolong share ke teman-teman kalian supaya bisa ngelihat kelakuan random A di sini dan kisah-kisah menarik lah di sini lah. Dan kalau kalian ingin mengirimkan kisah kalian juga bisa langsung ke kolom komentar saja, nanti A baca, atau kalian kirimkan ke email di bawah, bisa juga lewat IG, DM aja, ada IG-nya di bawah juga, DM nggak apa-apa, nanti A baca. And as always, terima kasih telah menonton video ini, and I'll see you guys in the next ngobrol sepi bareng A. Bye. Assalamualaikum. Woo! Dan mendengar ibunya ini bercerita, Arif pun juga menceritakan kejadian aneh. Nah, setelah itu pun ya Lala dan Arif pun beres-beres lah, beres-beresin barang, naruh-naruh ini dan itulah. Dan apa sih? Belibet. Disclaimer tidak Nah, mereka dan